Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dimanapun berada. Saya, Komariah SPD, jabatan sebagai ahli pertama guru kelas unit kerja SD Negeri 1 Keduanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berjudul Rencana Aksi Perubahan. Latar belakang: guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Setelah diangkat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh karena itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan: memberikan pemahaman mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat: waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimulai pada hari Senin tanggal 13 November sampai dengan Kamis 30 November 2023. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom yang sudah tertata dengan rapi, baik penugasan, materi, asinkronus dan sinkronus, video, dan presensi kegiatan. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini saya paparkan bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon, yaitu dari mulai bupati, wakil bupati, sekda, kemudian asisten administrasi umum, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian adapun strategi, arah, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain: yang pertama, mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang periode 5 tahunan. Yang kedua, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Yang ketiga, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintahan daerah. Yang keempat, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang kelima, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Serta yang keenam, memiliki strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari: yang pertama, penetapan kebutuhan; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, penilaian kinerja; yang keempat, penggajian dan tunjangan; yang kelima, pengembangan kompetensi; yang keenam, pemberian penghargaan; yang ketujuh, pemutusan hubungan perjanjian kerja; yang kedelapan, perlindungan; dan yang kesembilan, ASN berakhlak. Nilai dan etika OPD Unit Kerja SD Negeri 1 Keduanan. Rencana strategi Sekolah Dasar Negeri 1 Keduanan sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka pendek, yaitu dengan mengadakan kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Yang kedua, rapat Dewan Guru. Yang ketiga, rapat koordinasi KKKS. Yang keempat, rapat KKG. Yang kelima, mengadakan pengayaan terhadap murid. Yang keenam, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengadakan ulangan harian. Yang kedelapan, mengadakan penilaian tengah semester. Yang kesembilan, mengadakan penilaian akhir semester. Yang kesepuluh, mensosialisasikan peranan komite sekolah. Yang kesebelas, mengadakan pendalaman materi ajar bagi guru-guru. Yang ke-12, melaksanakan ekstrakurikuler. 13, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Dan yang ke-14 adalah memanfaatkan dana yang ada di sekolah. Adapun rencana jangka panjang yaitu dengan kegiatan sumber daya manusia. Terdiri dari supervisi kelas, KKG, diklat, seminar, dan workshop. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Terdiri dari penyempurnaan dan penyusunan kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Yang ketiga, ketenagaan atau personalia. Terdiri dari guru kesenian, pustakawan, dan yang keempat, kesiswaan. Terdiri dari layanan siswa, mengikuti lomba-lomba, layanan siswa berprestasi, layanan siswa yang lemah, pengujian beasiswa, pembinaan bakat. Dan yang kelima adalah kegiatan keuangan, terdiri dari penyusunan RAKS, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban. Kegiatan keenam mengenai sarana dan prasarana, terdiri dari perawatan alat-alat, pengadaan mobiler, pengadaan sarana olahraga, perbaikan pintu atau jendela, pengadaan alat peraga, serta yang ketujuh, hubungan masyarakat. Terdiri dari rapat komite, rapat wali murid, kunjungan siswa atau wali. Kemudian rencana strategis. Rencana strategis ini kegiatannya adalah yang pertama, sumber daya manusia, terdiri dari supervisi kelas, KKG, diklat, seminar, workshop, dan studi lanjut. Yang kedua, kurikulum, yaitu penyusunan kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Yang ketiga, ketenagaan atau personalia, pengadaan pegawai, yaitu guru kesenian, guru mulok, dan guru pustakawan. Yang keempat, kesiswaan, terdiri dari layanan siswa, mengikuti lomba, layanan siswa berprestasi, layanan siswa yang lemah, pembinaan bakat. Kemudian yang kelima, keuangan, terdiri dari penyusunan RAKS, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan yang keenam, sarana dan prasarana, terdiri dari perawatan alat-alat, pengadaan mobiler, pengadaan sarana olahraga, perbaikan pintu atau jendela, pengadaan alat peraga. Serta yang ketujuh adalah kegiatan hubungan masyarakat yang terdiri dari rapat komite, rapat wali murid, dan kunjungan siswa atau wali. Struktur organisasi SD Negeri 1 Keduanan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kepala Sekolah Sri Sutarti SPD, Guru kelas 1A Komariah SPD, Guru kelas 1B Rindiani SPD, Guru kelas 2A Devita Fitriani Lailasari SPD, Guru kelas 2B Sumenti SPD, Guru kelas 3 Hidayat SPD, Guru kelas 4A Lilis Nur Hidayah SPD, Guru kelas 4B Diana Rosanti SPD, Guru kelas 5 Ahmad Karim SPD SD, Guru kelas 6A Soliha SPD, Guru kelas 6B Rini Wahyuni SPD. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam AF Saifur Rahman SPDI, Guru PJOK Agus Salim SPD. Operator sekolah Dian Purnama Nugraha, Perpustakaan Dian Purnama Nugraha, Komite Sekolah Mukson SAG. Tupoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan basis perjanjian kerja
untuk memenuhi kebutuhan khusus atau proyek tertentu. Tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kewajibannya adalah pegawai ASN yang memiliki tugas yang sama dengan ASN lainnya. Mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, secara umum, tugas ASN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal Pegawai ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dijalani oleh setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewajiban tersebut antara lain, yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Serta yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Adapun rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama kontrak. Kegiatan yang pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu mengembangkan keterampilan dan kreativitas peserta didik dengan membuat karya kolase. Pemaparannya silahkan melihat video berikut ini. Yang kita buat adalah keterampilan kolase. Ya, ini contohnya, Ibu sudah membuat contoh kolase. Ya, kalian sudah membawa cakap telurnya? Ya. Tapi kita mewarnainya kalau sudah kering ya. Nah, ini contohnya. Kemudian caranya, mari kita melihat video yang ada di layar. Ya, kita lihat video apa ya? Kita lihat bersama-sama. Nanti sambil Ibu bagikan. Ya, dilihat dulu ya caranya. Amati, nanti sambil Ibu membagikan. Ya. Ya, lihat dulu ya. Ingat caranya, amati. Oh, digambar itu. Oh, digambar ternyata. Ini saya ya. Ini screen-nya. Ya. Ini room-nya. Ya. Nah. Lanjut, Bu. Iya, sayang. Ini ada diketek dulu nih.
Bisa tapi bisa. Weh. Nempel, weh, nempel, weh. Oh, dia pakai semua sama diginiin. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah pembuatan alat peraga dalam pembelajaran untuk menumbuhkan minat belajar dan mempermudah pemahaman peserta didik dalam materi pembelajaran. Dan saya membuat alat peraga berupa roda baca. Pemaparannya, silahkan melihat video berikut ini. Hari ini Ibu membawa alat peraga ya sayang ya. Namanya roda baca. Iya, roda baca karena seperti roda ini bisa diputar-putar sayang untuk belajar membaca. Membaca suku kata. Suku kata menjadi kata kita gabungkan ya. Nah, ini bahannya itu terbuat dari styrofoam, kemudian huruf yang ditato-tatokan, kemudian kardus dan kertas origami untuk membuat hiasan bunga. Kemudian Mari anak-anak kita belajar membaca bersama-sama. Kita hubungkan ya. Sayang, ini huruf apa sayang? Bisa sayang? Coba kita putar lagi roda bacanya. Putar lagi. Coba sekarang aku mau maju. Satu anak ya. Ibu putar ya. Ini dibacanya apa sayang? Iya, aksi yang ketiga adalah aksi cinta lingkungan. Silahkan melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Salah satunya yaitu memanfaatkan botol bekas spray mineral sebagai pot minyak. Mari kita belajar yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang dapat diuraikan ya sayang ya.
sini sayang ya. Ini tutup botol, ini ada kardus bekas. Ya, ini lihat sayang ya. Nih, kemudian ini dilepas ya. Remnya dilepas. Ya, ya. Dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini yang lubang. Tuh. Nah, iya dilepas, kemudian sebentar ya, kemudian iya kalau sudah ini adalah hasil dari pemanfaatan limbah anorganik, yaitu membuat sebuah kata. Yang keempat, kesenian, yaitu tari kreasi. Pemaparannya, silakan melihat video berikut ini. Dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu mengenalkan dan membimbing serta memanfaatkan aplikasi atau fitur kuis sebagai media pembelajaran. Pemaparannya silahkan melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sudah ibu absen semuanya. Semua hari ini ibu ingin mengajarkan teknologi pembelajaran baru, yaitu seperti papan layar sentuh. Ya, ibu kasih contohnya ya. Ini adalah kuis. Kuis kalian menjawab soal yang ada di layar. Caranya perhatikan. Berapa sayang? Farhan boleh. Yuk Farhan. 8. Ya elah. Tidak tak. 7. Penutup, kesimpulannya, setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, peserta dapat yang pertama, mengenal tugas pokok dan fungsi tupoksi sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Yang kedua, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Serta yang keempat, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Saran yang pertama yaitu bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan saran yang kedua yaitu bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar bekerja dengan profesional dan maksimal. Yang ketiga, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Serta yang keempat, bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekian pemaparan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.